Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tanggal 9 Maret 2021 atau tepatnya hari kemarin, saya menerima eh, email dari YouTube dan yang kurang lebih informasinya itu permintaan pengisian formulir informasi pajak yang akan diterapkan di Amerika Serikat. Nah, terus apa hubungannya dengan kita? Sedangkan kita adalah warga negara Indonesia. Ya adalah karena kantornya YouTube itu, kantor pusatnya YouTube itu ada di Amerika Serikat. Jadi karena kita adalah konten kreator yang mencari uang di YouTube, tentu kita juga wajib mematuhi aturan tersebut. Jadi alangkah baiknya kita turuti dan kita kerjakan. Oke, langsung guys. Buka akun Google Anda, lalu kelola info pajak dan isi data-data sebagai berikut. Karena saya akun perorangan, maka saya pilih perorangan dan pilih kewarganegaraan kita. Apakah kita warga negara Amerika Serikat atau tidak? Saya pilih tidak dan pilih jenis formulir pajaknya. Saya karena akun perorangan pilih yang atas, W8 band. Ya, inilah identitas pajak, nama individu, lalu ada nama DBA, berbisnis sebagai atau entitas yang diabaikan. Ini opsional, ini maksudnya opsional, boleh tidak diisi dan saya tidak mengisi. Lanjut ke negara pengguna, kita pilih Indonesia. Ini nomor identitas wajib pajak atau DIN asing. Jadi kalau di kita di Indonesia ini adalah NPWP. Jadi yang punya NPWP silakan masukkan nomor NPWP-nya, dan bagi yang tidak punya ya silakan dikosongkan. Karena saya tidak punya maka saya kosongkan. Besaran pemotongan pajak antara yang memiliki NPWP dengan yang tidak memiliki NPWP, yaitu kalau yang punya NPWP akan dipotong 10%, dan sedangkan yang tidak punya NPWP akan dipotong sebesar 30%. Jadi pemotongan ini berdasarkan jumlah view yang kita dapatkan dari penonton Amerika. Oke, berikutnya. Nah, kita diwajibkan untuk mengisi alamat tempat tinggal kita. Oke, silakan diisi sesuai alamat tinggal Anda sekarang. Oke, setelah diisi lalu tekan berikutnya. Nah, di perjanjian pajak, apakah Anda mengklaim tarif pemotongan atau pemungutan pajak yang lebih rendah berdasarkan perjanjian pajak? Karena saya tidak tahu, saya tidak pernah membaca antara perjanjian pajak antara Indonesia dengan AS. Saya pencet aja tidak. Oke, next. Inilah formulir W8 band. Saya menyatakan bahwa saya telah meninjau dokumen pajak yang dibuat sejauh pengetahuan saya, dan saya yakin bahwa dokumen tersebut sudah benar dan lengkap. Oke, tekan centang. Berikutnya. Nah, di sini ada bla 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 blanya. Dan ini tanda tangan, silakan isi nama lengkap resmi kita.
Ya, saya adalah orang yang tercantum di bagian tanda tangan dan saya mengisi formulir ini atas nama saya sendiri. Oke, berikutnya. Pernahkah individu atau entitas yang disebutkan di bagian identitas pajak melakukan aktivitas dan layanan apapun untuk Google di Amerika Serikat? Saya tidak. Saya menyatakan bahwa layanan yang diberikan kepada Google atau afiliasinya akan dijalankan sepenuhnya di luar AS dan bahwa tenaga kerja atau modal apapun termasuk fasilitas atau perangkat lainnya yang digunakan untuk memberikan layanan tersebut secara fisik akan berlokasi di luar Amerika Serikat. Oke, centang. Pernyataan tertulis perubahan status. Apakah Anda memberikan info pajak untuk profil pembayaran baru atau yang sudah ada yang belum menerima pembayaran atau profil pembayaran yang sudah ada sebelumnya menerima pembayaran? Karena saya sudah pernah menerima pembayaran dari Google AdSense, maka saya pilih yang di bawah. Saya memberikan info pajak untuk profil pembayaran yang sudah ada sebelumnya menerima pembayaran. Dengan menyadari ancaman hukuman atas kesaksian palsu, saya menyatakan bahwa informasi dan sertifikat yang tercantum di dalamnya tetap sama dan tidak berubah, kecuali sebagaimana ditetapkan di bawah, mulai 1 Januari 2020 hingga sekarang, serta benar dan lengkap selama periode tersebut. Jika ada perubahan, harap dijelaskan di sini dan sertakan tanggal perubahan yang relevan. Ya, karena saya tidak ada perubahan, maka saya tidak mengisi opsionalnya dan langsung saya kirim. Dan inilah tampilannya. Formulir W8 status disetujui, dikirim 10 Maret 2021, dikirim oleh Debbie Yusaputra. Dan yang di blur ini adalah alamat lengkap saya. Formulir pajak dan tarif pemotongan pajak. Formulir W8 film dan TV tarif pemotongan pajak 30%. Hak cipta lainnya tarif pemotongan pajak 30%. Layanan tarif pemotongan pajak 30%. Ya, hal ini disebabkan karena saya tidak mempunyai NPWP. Bagi yang mempunyai NPWP akan dikenakan tarif pajaknya 10% dari item-item ini. Seperti yang disampaikan di awal tadi, tarif pemotongan pajak ini hanya diberlakukan terhadap pendapatan kita yang berasal dari view atau viewer yang berasal dari Amerika Serikat. Jikalau atau seandainya pendapatan kita banyaknya berasal dari viewer dari Indonesia, tentu kita hanya dikenakan pajak yang berasal dari negara kita sendiri, yaitu Indonesia tercinta ini. Oke, semoga bermanfaat dan terima kasih.